Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Safrudin Itur, di channelnya Safrudin Itur. Oke, kali ini saya akan coba bercerita atau bersusuran, bertutur sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu asal-usul terjadinya pulau-pulau di Kabupaten Berau. Asal-usul terjadinya pulau-pulau di Kabupaten Berau. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai sekarang. Pada zaman dulu di Sumatera, di negeri yang sangat jauh sekali, di Sumatera sana, ada namanya sebuah tempat di tepi laut, namanya Tanjung Ujung. Kenapa disebut Tanjung Ujung? Karena Tanjung itu sangat mencorok ke laut, begitu. Kalau kita kira-kira di Kalimantan, di Kabupaten Berau, arah ke berbatasan dengan Kutai Timur, kira-kira perbatasan Tanjung Mangkaliat lah, Tanjung yang sangat menjorok. Nah, ini Tanjung Ujung. Di Tanjung Ujung itu sangat indah, pantainya indah, kemudian hutan mangrove-nya dan lain-lain di seluruh pantai masih tumbuh dengan rapi. Kemudian memang di atasnya hutan belantara. Ini kan kisah zaman dulu, bukan kisah zaman sekarang, gitu. Ini hutan belantara yang sangat subur. Nah, di sana ada tinggal 2 ekor naga, ular naga yang sangat besar. Konon ceritanya ular naga itu besar tubuhnya melebihi besar tubuh saya ini. Jadi sekitar kira-kira seperti pohon kelapa lah, begitu besarnya. Besar, panjang. Panjangnya mungkin di atas 5 meter. Gitu ya, panjangnya melingkar begitu. Tapi kekuatannya luar biasa. Dia berkaki. Berkaki tetapi tidak besar. Berkaki, kakinya berfungsi ganda. Bisa untuk jalan, kemudian bisa juga untuk mendayung, mengemudikan tubuhnya. Tetapi pendayung yang paling utama adalah ekornya yang panjang itu. Ekornya begini bergerak, wow, begitu cepatnya dia berenang. Lalu wajahnya ya seperti naga lah. Gitu. Gimana sih naga? Ya, ada mulutnya, kemudian ada taringnya, kemudian macam ada apa bentuk-bentuknya seperti ya, taringnya kelihatan tajam-tajam, giginya tajam-tajam sekali begitu. Nah, kedua ekor naga ini ternyata sudah bertahun-tahun. Dia kan jantan dan betina, suami istri lah begitu, sepasang. Sepasang, tapi selama hidupnya tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Akhirnya karena mereka berdua sudah hidup bersama, suami istri, sang naga itu, sang ular naga, akhirnya mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta ini. Apa yang dia doakan? Dia berdoa memohon kepada Sang Pencipta untuk diberikan anak kepada mereka. Mereka ingin punya keturunan agar bisa meneruskan perjuangan mereka sebagai naga, ular naga yang gagah dan pemberani itu. Tapi akhirnya di tempat yang biasa dia tinggali terlalu dekat dengan laut rupanya. Akhirnya keduanya bermusyawarah pindah ke tempat lain, ke tempat yang lebih tinggi. Gitu. Nah, di tempat lebih tinggi karena itu pinggir laut, kan pegunungannya pasti pegunungan kars, batu karang yang banyak gua-guanya. Nah, akhirnya mereka naik ke atas dan menemukan tempat yang paling bagus, gua yang cocok untuk mereka berdua, dan bahkan biar berempat pun ular naga di sana akan muat, luas, dan bawahnya rata, licin begitu. Licin bukan berarti licin apa, bukan, tetapi rata, rapi begitu. Itulah menjadi pilihan tempat mereka.
Nah, dengan doa-doa mereka, akhirnya rupanya Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa memberikan keturunan kepada mereka. Tapi aneh, teman-teman semua, adik-adik semua, dan semua yang mendengar. Anehnya kenapa? Seharusnya kan namanya ular itu kan bertelur. Tapi ini tiba-tiba naga betina macam hamil, membesar perutnya, gitu, seperti manusia. Dan kemudian melahirkan. Nah, ketika lahir, betapa bahagianya lah sang betina. Betapa bahagianya juga sang jantan, si suami istri itu. Karena mereka punya anak, tidak melewati proses seperti ular-ular lainnya, melewati telur, kemudian dierami dan seterusnya. Mereka ternyata begitu hamil dan melahirkan. Yang aneh lagi, anaknya bukan sesosok ular atau ular naga itu, tapi lahir seorang bayi wanita yang molek, mungil, indah, cantik sekali begitu. Inilah keajaiban dunia rupanya seperti itu terjadi buat kedua ular naga yang sepasang suami istri itu. Hampir kecewa mereka. Sang jantan hampir membunuh anaknya. Tetapi dinasihati oleh sang betina istrinya, jangan, ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa buat kita. Kita diberikan keturunan sesuai dengan permohonan kita. Tapi, kata yang jantan, ini bukan aku, ini bukan kita, tapi bentuk dan modelnya tidak sama dengan kita, kata sang jantan. Akhirnya dinasihati terus oleh sang betina. Mereka peliharalah putri mereka itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus berproses menjadi besar. Makanannya apa adik-adik? Ya, seperti makanan ular naga. Gitu. Ya, kalau dia dapat binatang, ya makan binatang. Kalau dia dapat ikan waktu melaut, maka makan ikan. Apakah ikannya dimasak? Ya enggak lah. Ya ikan ya yang dimakan oleh sang naga ya dimakan bulat-bulat, sama badan-badannya, sama sama tulang-tulangnya, kepala-kepalanya semua habis masuk ke dalam perutnya. Tetapi bagaimana dengan anaknya? Anaknya mau tidak mau harus dicamil-camilkan oleh naga betina dengan sabar memberi makan. Karena dia anak naga, walaupun dia manusia, maka dia makan dia samalah seperti naga, makan yang mentah-mentah gitu. Ya, proses salah alam. Nah, setelah besar, sang betina ditugaskan oleh sang jantan menjaga anaknya. Karena khawatir kalau kemana-mana, dia bisa jalan begitu besar, umurnya 2 tahun, sudah jalan seperti manusia biasa gitu. Ya perlu harus dijaga. Khawatir kalau dia kesana kemari, jatuh ke jurang. Karena mereka tinggal di atas bukit yang cukup tinggi, di ketinggian untuk melihat laut di sana dengan jelas gitu, di Tanjung Ujung. Nah, setiap hari sang jantan harus pergi mencari makan. Kalau berkebetulan di darat mereka temukan binatang, maka akan dia bunuh binatang itu dan binatang itu akan dibawa ke dalam gua. Kemudian kalau tidak dapat yang di darat, dia akan nyelam ke laut dan mencari ikan. Ikan-ikan besar yang diperkirakan lebih lembut daripada ikan-ikan lain, mudah dikunyah. Dia usahakan carikan itu. Nanti kan dipreteli dengan gigi ibunya, sang betina, dengan tangannya dikais-kais begitu, kemudian dimakan oleh sang putri. Proses setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya sudah 16 tahun, 17 tahun, dan sudah remaja, usia 17-an tahun, 18-an tahun. Dia tidak punya nama. Ya namanya dia tahunya hanya putri lah, wanita gitu. Anak naga gitu. Jadi dalam konon kisahnya dikenal dia hanya dengan nama putri naga begitu. Ayahnya dan ibunya melarang sekali
putri naga untuk turun, mengikuti jejak kemana ayahnya turun ke bawah. Karena khawatir kalau diterkam oleh binatang. Karena dia tahu putrinya tidak punya kemampuan untuk bertahan, putrinya tidak punya kemampuan untuk melawan. Beda dengan dia yang naga, wow, sangat ditakuti oleh binatang. Gitu kan? Jangankan binatang, mungkin jin dan hantu pun takut dengan naga itu. Tapi dengan putrinya tidak punya kemampuan untuk itu. Dia tidak bisa membela diri. Oleh karena itu dilarang dia keluar dari gua, walaupun sudah besar. Begitu ayah dan ibunya pergi ke laut mencari makanan, sang putri kan sendirian berhari-harian. Putri naga itu sedih gitu. Dia ingin bertemu dengan orang-orang yang mirip dengan dia, ingin bercakap-cakap atau bercengkrama dengan orang sesama dia gitu. Tapi itu hanya ada dalam hatinya dan dalam pikirannya, tidak bisa keluar. Kalau diceritakannya nanti kepada ibunya, kepada ayahnya, khawatir ayahnya marah dan ibunya pun akan marah dan dia akan dimakan dengan mudah oleh keduanya gitu kan. Ya, dia sadar kedua orang tuanya sangat menyayangi kepadanya. Dia pun sangat menyayangi ayah ibunya, walaupun keduanya adalah ular naga. Nyatanya dia bisa memelihara sang putri sampai menjadi remaja seperti sekarang ini. Itulah timbal balik kasih sayang. Tapi rasa ingin tahu dan sebagainya tentulah beda nalar dan naluri binatang dengan naluri manusia seperti si putri naga itu. Pada malam hari ketika dia tidur, tiba-tiba ada sinar yang menerpa dirinya. Sinar itu melintasi pepohonan, melintasi daun-daun. Kaget dia, sinar apa itu? Begitu dia terbangun, dia usap-usap matanya, kemudian dia lerai dia ke rambutnya ke belakang. Oh, ternyata dia bulan ternyata. Bulan itu sangat gembira sekali menyinari aku. Kadang-kadang bulan itu tertutup oleh banyaknya daun-daunan di pohon-pohon tinggi dan besar itu. Kemudian aku hilang dari tatapan bulan itu. Tapi kemudian muncul lagi di sela lain. Kamu bahagia sekali bulan. Hai bintang, kamu bahagia sekali bintang. Kamu bisa menerangi aku, bisa membahagiakan aku. Sedangkan aku di sini sendirian. Bulan berteman dengan bintang-bintang. Bintang-bintang berteman dengan bintang-bintang dan bulan. Sedangkan aku sendirian. Aku hanya berteman dengan kedua ayah dan ibuku. Temanilah aku. Nah, karena proses secara alamiah kan bulan bergerak. Kemudian hilang. Bukan hilang bulannya, tapi dari muara gua, kan muara gua begini nih. Begitu bulan sudah sampai di sini, ya udah tidak kelihatan lagi. Terlindunglah. Lalu sang putri menangis. Sedih sekali. Aku ingin seperti bulan, aku ingin seperti bintang, berteman, ramai-ramai. Aku ingin seperti monyet-monyet yang pagi-pagi berkeliaran dan bercengkrama. Aku ingin seperti mereka, tapi mereka lain aku, kata sang putri. Dan semua binatang akan lari terbirit-birit ketika melihat ayah dan ibuku bergerak atau mengarah kemana-mana. Karena mereka takut menjadi mangsa sang naga. Begitulah kehidupan dia. Nah, dengan duka dan sedihnya, tiba-tiba suara nafas ayahnya mengagetkan sang putri. Lalu dia usap air matanya, kemudian dia bersihkan air matanya, khawatir kelihatan oleh ibu dan ayahnya. Dia sedang bersedih. Nanti kan jadi pertanyaan, kenapa kamu sedih, kenapa apa? Padahal dialog di antara mereka tidak nyambung. Hanya isyarat-isyarat, tapi bahasanya putri dipahami oleh bahasa naga. Naga bercengkrama dengan gaya dia, si putri pun mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan itu. Hanya bahasa-bahasa seperti itu, ya bahasa isyarat lah begitu, yang mereka bertiga saling pahami. Ketika ayahnya dan ibunya berangkat,
mencari makan lagi pagi-pagi, ada kemungkinan pulang sore, maka si putri naga itu mencoba-coba mengikuti jalur kemana ayahnya turun. Ia pelan-pelan turun, pelan turun, pelan turun, pelan turun, pelan turun, sampai ke bawah. Belum sampai ke bawah sekali, dia terkaget kali suara. Ah, apa itu? Mungkin ini kata ayah dan ibuku supaya aku jangan keluar dari gua. Sangat berbahaya. Gitu kan? Dia perhatikan, tapi kemudian menghilang suara itu. Kemudian ada suara hanya kecil, begitu. Kemudian puar lagi. Ah, sang putri berupaya supaya memberanikan diri. Suara apakah itu? Dia mengendap-endap di hati-hati, terus dia bergerak menyusuri ikut susuran kedua orang tuanya. Turun ke bawah. Karena kan berbekas, bekas itu, bekas jalur kedua orang tuanya turun dan naik ke gua itu. Akhirnya mendekati ke pantai. Suara itu semakin keras. Rupa-rupanya setelah dia tahu dan dia lihat, ternyata itu ombak. Ombak laut yang menghantam batu-batu karang dan menghantam pantai. Pecah ombak itu. Itulah suara yang keras. Begitu dia menghantam batu, suaranya semakin nyaring. Begitu dia menghantam ke pantai, suaranya seperti mendesir. Tapi menghantam ke batu, buar, mengagetkan. Nah, ketika dia paham, oh ternyata suara ini asik juga ya. Nah, lalu ia berlarilah di pantai itu, mencari-cari tempat yang indah. Kemudian dia megang-megang air laut, kemudian dirasakan air laut, oh sangat pahit. Berarti ayah dan ibunya menyelam ke dalam laut itu dalam keadaan pahit. Gitu ya. Nah, sedangkan dia kan tersedia air di dalam gua. Tetesan-tetesan air di dalam gua itulah yang putri selalu minum. Airnya segar, air murni, air alam yang dia minum. Itulah membuat dirinya semakin cantik, semakin bercahaya. Kemudian dia coba jalan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Ah, tiba-tiba terinjak kakinya. Apa yang dia lihat? Oh, ternyata ada batu karang yang tajam. Kemudian dia jalan lagi, terinjak sakit kakinya. Apa ini? Ternyata apa itu ya? Siput ya. Banyak siput-siput yang mati dan di pasir terguling-guling dan itu tajam, menyakitkan kakinya, telapak kakinya. Semakin mengerti dia, ternyata beginilah alam. Dia baru usia, bayangkan 16 tahun, 17 tahun, dia baru pernah sampai turun ke bawah sana. Padahal dia harus menahan diri karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba saat dia sedang bermain senang-senangnya hati, tiba-tiba ayahnya dan ibunya timbul dari laut dan mengagetkan dirinya. Si putri mau segera lari, tapi tidak mungkin. Baunya pasti sudah tercium oleh kedua orang tuanya. Karena ciuman, kemampuan mencium kedua orang tuanya sangat luar biasa. Sang naga dengan lidahnya menjolor-jolor bercabang dua. Lalu ya, ayah, ibu, maafkan, aku sedang bermain di sini. Aku ingin sekali bermain. Izinkan ya ibu, izinkan ya ayah. Seperti itulah kira-kira kata-kata dia. Akhirnya yang awalnya ayahnya begitu marah, ingin menyuarakan yang sangat ganas, tidak jadi karena kasih sayangnya terhadap anaknya yang wanita cantik itu. Kemudian beberapa hari sudah dia lakukan seperti itu. Ketika ayah ibunya berangkat, dia turun. Ketika ibunya berangkat, dia bermain di pantai. Tiba-tiba pada saat dia bermain di pantai, tiba-tiba ada sebuah benda yang terlihat aneh dan unik menurut dia, menurut sang putri. Ternyata benda itu apa? Benda itu yang terlihat dari jauh, semakin kelihatan, itu adalah sebuah perahu layar. Perahu pedagang, perahu saudagar lah begitu, yang sedang membawa dagangan menuju ke tempat lain. Dari arah barat menuju ke timur. Nah, dia sadar atau tidak sadar, lalu dia mengangkat-angkat tangannya, melambai-lambai begitu. Melambai-lambai. Dan beberapa hari yang lalu dia sudah membuat macam sebuah pernyataan di hatinya. Ketika ia tidur,
Dan dia terbangun di tengah malam, dia berkata, "Hai alam, kalau seandainya aku bertemu dengan seperti aku ingin ikut dengan mereka, agar aku bisa berteman dengan mereka, seperti monyet-monyet itu berteman, seperti binatang-binatang lain yang berteman, seperti bulan yang berteman dengan bintang-bintang. Aku pun ingin berteman seperti mereka." Nah, ketika dia lambai, 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 di suasana yang terang dan cerah itu, rupa-rupanya dari laut juga memperhatikan, melihat sang nahoda. Sang nahoda kaget, ada apa itu di pantai, kok seperti ada bergerak-gerak seperti manusia, karena terlihat kecil sekali gitu kan, seperti manusia. Aneh ini, kalau ada manusia di sini, wah, ini pasti manusia tersesat, atau ada kapal yang tenggelam, kemudian kapalnya hilang, orangnya lain hilang, yang selamat hanya orang itu. Wah, ini harus kita tolong ini. Nah, tapi untuk meyakinkan, lalu dia ambil ekrannya untuk melihat dari jarak jauh supaya lebih jelas. Ternyata benar, melambai-lambai. Yakinlah orang-orang di perahu nahoda ini, di kapal layar ini, itu pasti minta tolong dia, karena melambai-lambai. Nah, dari gerakan lambai-lambai meminta tolong itulah upaya nahoda mendekatkan kapalnya ke tepian. Tapi tidak bisa terlalu dekat, karena takut kandas. Begitu sampai, Labu Jangkar turunkan perahu kecil yang biasa disebut dengan kelean, gitu ya, perahu kecil yang terbuat dari kayu. Kemudian dua orang anak kapal, buah kapal turun, siap dengan dayung. Kemudian nahoda juga turun, langsung menuju ke pantai. Nah, tiba-tiba wanita itu langsung bergerak dan berjalan menuju mendekati perahu yang mendekat itu sampai air di lututnya. Nah, dari itu si nahoda dan dua orang anak kapal tadi yakin ini orang minta tolong, ini pasti. Gitu. Ketika sampai dia tanya, "Hai putri, kenapa Anda ada di sini?" Sang putri diam saja. Sang putri, "Namanya siapa? Apakah tersesat atau kapal tenggelam, lalu Anda selamat sampai di sini?" Tidak juga dijawab. Tiba-tiba sang putri hanya ngomong, "Aku boleh ikut? Aku boleh ikut?" Nah, sang nahoda karena merasa bahwa ini orang minta tolong dan ini masih dalam keadaan trauma, ya udah, masuklah sang putri ke perahu kelean yang kecil itu, kemudian dibawalah ke laut menuju ke kapal mereka. Sampai di kapal, sang nahoda tidak berani banyak tanya, khawatir kalau wanita ini sedang trauma. Lalu dipersilahkan dimasuk di sebuah tempat kamar, gitu. Kemudian disuruh membersihkan diri, mandi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian disiapkanlah baju, karena dia seorang pedagang, ada baju wanita juga ternyata yang dibawa dalam perdagangan itu. Disiapkan satu pakaian untuk putri. Ya, namanya putri naga tidak pernah pakai pakaian. Pakaian dia apa? Hanya kulit-kulit binatang dan daun-daun secukupnya untuk menutupi dirinya, gitu. Akhirnya dia gunakan gaun itu sebisa-bisa dia, gitu. Begitu dia keluar, ternyata tangannya salah masuk. Jadi tangan lengannya itu salah masuk, dibenahi oleh sang nahoda. Begini cara memakainya, begini caranya, begini gitu ya. Akhirnya dia betul memakainya. Kemudian keluar lagi. Dan sudah bersih, sudah dia bersisir. Biasanya kalau di gua, dia pakai sisirnya apa? Sisir dari tulang ikan yang dicuci bersih, kemudian dia sisirkan. Itu pun dia bersisir harus hati-hati, karena tajamnya tulang bisa melukai kepalanya. Begitu sampai di perahu, tersedia juga sisir, tapi modelnya beda. Tidak menyakitkan kepalanya. Dia bersisir lah dengan rambut yang panjang bertergerai sampai ke lutut, sampai ke kakinya. Berangkatlah kapal. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, sampai matahari sudah condong ke barat.
Tiba-tiba saat itu yang sangat dikhawatirkan oleh sang putri naga adalah kedua orang tuanya mengetahui bahwasanya dia sedang ikut di kapal. Ternyata memang benar. Sang naga sampai ke daratan, sampai ke rumahnya, ke guanya, tetapi putrinya tidak ada. Lalu dia kembali. Kemudian berupaya mengendus-endus bau. Ternyata dia tahu ada makhluk lain yang datang ke sini dan mengambil putrinya. Dia katakan putrinya diculik nih, putrinya diambil oleh makhluk lain. Kemudian dia mengendus-endus kemana arahnya sesuai dengan mata angin, udara yang ternyata dia dapat mengendap. Kira-kira sudah 5 atau 6 atau 10-an kilometer. Jauh di laut sana, mengarah ke timur. Itulah putrinya di dalam itu. Nah, dengan kecepatan dia mengejar, akhirnya pada matahari sudah condong itu, sampailah dia mendekati ke perahu layar. Sang putri kaget, ternyata ayah dan ibunya mengetahui, dan itu dia di belakang, walaupun masih jauh itu terlihat seperti memang itu kedua orang tuanya. Mahuda mengetahui, anak kapal juga mengetahui, karena putri memberitahu secara jujur, ayahnya sangat berbahaya. Ayahnya pasti marah dan luar biasa. Ibunya juga pasti marah. Kalau seandainya dililitnya perahu layar ini, lalu kemudian dihapanya begitu, maka otomatis perahu ini akan tertumpah dan terbalik. Apalagi kalau seandainya layarnya dinaiki oleh sang naga, lalu dililitnya dan dihempas-hempaskan, waduh, apa yang terjadi? Nah, akhirnya berupayalah dengan kecepatan luar biasa, layar dibanyakkan, kemudian dayung disiapkan untuk mempercepat perahu layar itu bergerak. Terus, lalu belok kiri, belok kanan, belok kiri, semakin dekat untuk menghindari sang naga, perahu ke kiri dan ke kanan. Tetapi perahu ke kiri ke kanan tadi mengarah ke daratan ternyata. Entah di daratan mana, kita tidak tahu. Tapi ternyata di darat itu tidak jauh dari pantai ada onggokan batu yang sangat besar di tengah laut, tetapi bisa didatangi dengan perahu, tidak terlalu jauh dari pantai. Di situ ada seorang pendeta sedang bertapa, bersemedi, sedang membersihkan dirinya agar menjadi orang yang luar biasa. Saat dia berpejam mata, perasaannya, hatinya, dan semuanya terbuka. Dan dia melihat kejadian yang di luar sana, termasuk kedatangan perahu layar yang akan menabrak batunya yang dikejar oleh naga. Lalu dia buka matanya, kemudian dia berdiri dengan tongkatnya dia pegang. Ternyata ada sebuah perahu layar yang sedang dikejar oleh naga. Aku harus berbuat baik kepada makhluk manapun, naga, binatang, atau manusia. Tapi yang harus aku selamatkan adalah orang-orang yang ada dalam perahu itu, dalam kapal itu. Pasti banyak, itu pasti manusia di dalamnya. Aku harus menyelamatkan manusia. Aku harus kalahkan naga itu agar manusia bisa selamat. Dan perahunya tidak menabrak ke batu-batu karang di dekat aku berada ini. Akhirnya apa? Sang pendeta dengan doa, dengan pasrah, dengan ikhlas harus melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan manusia. Dia lemparkanlah tongkat saktinya mengarah ke naga laki-laki, naga jantan. Tiba-tiba meraunglah naga jantan. Kepalanya tertusuk oleh tongkat sang pendeta sakti yang ada di batu besar dekat pantai itu. Akhirnya dia meraung-raung dan mengeluarkan darah. Terlupakanlah perahu layar yang dia kejar tadi karena perih dan sakitnya. Lalu dia lari ke sana kemari. Sang istri, sang betina, akhirnya sadar suaminya terkena sesuatu yang sangat berbahaya dan dahsyat. Akhirnya ia membelokkan diri mengejar sang jantan. Sang jantan lari entah kemana. Rupa-rupanya juga sama arah ke timur. Tapi timur yang tidak
tidak sama dengan arah perahu layar. Berenang, terlalu cepat berenangnya karena kesakitan yang luar biasa. Tapi berteriak-teriak, ah, 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 puh, 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 wow. Dengan kecepatan tinggi, akhirnya sang betina, sang istri tidak bisa mengejar karena kecepatan sang suami berlari itu. Sang istri menghentikan kejarannya, kemudian dia kembali menuju ke tempatnya semula di Tanjung Ujung. Dia berharap semoga suaminya, sang jantan, nanti kembali ke Tanjung Ujung. Nantilah urusan putrinya dia akan upayakan kembali. Bagaimana nahoda? Bagaimana anak kapal? Bagaimana sang putri? Tiba-tiba begitu terjadi perubahan pengejaran dari naga itu. Kemudian mereka melihat darah yang mencucur dari kepalanya, yang tertusuk sesuatu di kepalanya. Mengalihkanlah haluan kapal dan selamatlah kapal itu dari bahaya yang mengancam menabrak batu karang di mana sang pendeta berada. Nahoda tidak melihat, anak kapal tidak melihat, sang putri juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh pendeta. Mereka hanya tahunya mereka sudah selamat dan terhindar dari kejaran naga jantan dan naga betina itu. Berangkatlah perahu layar menuju ke timur terus. Akhirnya pada suatu hari mereka berdua menjadi suami istri di negeri lain. Bagaimana dengan naga jantan yang berlari sekuat-kuatnya tadi? Ternyata ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Dia berenang ke sana terus saja, menahan perihnya luar biasa. Akhirnya sampailah ke wilayah Kalimantan. Kalimantan sampai ke Selat Makassar. Kemudian dia mendekat ke wilayah Tanjung Bangka-Liat. Kemudian dilintasinya Tanjung Bangka-Liat sampai ke wilayah Tanah Berau. Di Tanah Berau dia masuk ke darat. Tapi di darat pun dia tidak mampu untuk menahan derita yang sakit luar biasa. Sang naga mengamuk di daratan Berau, kemudian di sekitar pantai, mengibas-ibaskan ekornya, kemudian dia mengibas-ibaskan kepalanya, tetapi si tongkat tidak pernah lepas dari kepalanya, menjadi tanduknya bahkan. Akhirnya dengan kibasan, dengan amarahnya yang luar biasa sang naga, dengan sakit yang luar biasa, perihnya menderita karena sakit itu, kibasannya, amukannya membelah-belah daratan. Daratan-daratan itu terbelah dan terpisah-pisah menjadi pulau-pulau yang sekarang dikenal dengan pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Berau. Menjadi Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, Pulau Panjang, Pulau Rabu-Rabu, dan pulau-pulau lainnya, termasuk pulau-pulau yang ada di muara Sungai Berau. Ada pulau-pulau di sana, ada di muara Longsoran Naga, ada pulau-pulau kecil di sana, pulau-pulau daratan. Kemudian ada muara Selang, ada muara Kasai yang terbelah-belah di dalamnya oleh amukan sang naga. Maka kemudian hari ada salah satu muara sungai disebutlah dengan muara Longsoran Naga. Karena proses sakitnya sang naga yang lari dari negeri jauh, dari Tanjung Ujung di Sumatera sana sampai di Kalimantan. Itulah ceritanya tentang asal-usul pulau-pulau di Kabupaten Berau. Ternyata hasil dari naga yang mengamuk karena kesakitan yang luar biasa akhirnya memisahkan daratan ini menjadi pulau-pulau. Apa makna di dalamnya? Kisah ini ternyata ada memaknai bahwasanya hubungan antara orang Berau, orang Berayu, orang Banua itu ada hubungan dengan Sumatera. Jadi kemungkinan besar dari sejak zaman kerajaan Sriwijaya dulu terjadilah perpindahan karena proses kerajaan yang sangat besar, kemudian ingin mengetahui di wilayah-wilayah mana saja ada penduduk, sampailah orang-orang utusan-utusan dari Sumatera sampai ke Borneo, sampai masuk ke Berau.
Itulah makna hubungan cerita dari cerita asal-usul pulau-pulau di Kabupaten Berau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya